Anak-anak itu bilang mau bunuh diri, tapi sebenarnya mereka agak menghiperbolakan hari yang buruk. Welcome to Serasi, Sehati untuk Generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Kali ini saya ngobrol sama Levina, pembina sebuah komunitas remaja di gereja juga ya. Kenapa saya ngobrol sama dia? Karena wajahnya ini wajah psikolog banget kayaknya. Waduh, bukan Pak, saya bukan psikolog. Menenangkan gitu ya, Amin. biasanya kan gitu, dan harus penyabar juga. Amin. Gitu kan. Soalnya sekarang kasus-kasus ini ya, bunuh diri makin banyak loh. Ya, Iya kan? benar Pak. Ya. Saya baca berita kalau dulu itu mungkin ya umur ya sudahlah gitu ya, udah waktunya mungkin. Iya, Sekarang gara-gara nggak ngerjain ulangan nggak bisa bunuh diri. Iya. Gara-gara tengkar sama temen masih SD bunuh Ya, diri, putus sama putus cinta, Iya. rasanya dunia berakhir ya kan, Iya. kemudian bunuh diri. Nah saya ngerasa aduh, kok sampai seracah itu ya alasannya gitu. Nah ini kan satu problem banget gitu loh. Ya. Kalau misalnya Levina sebagai pembina gitu ya, masih untung loh ada orang yang pengen bunuh diri tuh ngomong gitu ya. Betul. Kalau nggak ngomong tiba-tiba terus gimana? Ini kan menjadi Ya. sebuah kegagalan seorang pembina gitu Ya, kan. Betul. Untuk bisa mengcover segala pergumulan anaknya gitu, yang dibimbing. Nah gimana? Apa yang kamu bakal lakuin kalau misalnya ada seorang anak remaja yang datang ke kamu sebagai pembina dan, Kak rasanya saya kok udah hopeless ya. Ya. Apa lebih baik mati aja ya gitu. Iya. Ya pertanyaan Pak Gideon relevan sekali sih Pak. Soalnya memang banyak banget anak-anak sekarang itu kayak bahkan menggunakan kata-kata ingin bunuh diri itu seperti udah biasa gitu ya. Bukan sesuatu yang kayak kalau dulu itu kan kalau kita dengar orang mau bunuh diri itu kan shocking gitu. Iya. Kalau sekarang itu Vocab kayaknya yang tabu banget lah, tapi iya, kalau sekarang biasa iya, banget gitu sekarang ya. itu sudah nggak tabu sama sekali dan bahkan sebenarnya banyak kasus yang anak-anak itu bilang mau bunuh diri, tapi sebenarnya mereka agak menghiperbolakan hari yang buruk. Jadi kita beberapa kali itu mendengar sesama remaja ya, kayak mereka tuh panik karena temennya bilang, oh I just want to die kayak gitu. Aku cuma mau mati kayak gitu. Dan kita selalu bilang yang pertama itu don't panic, kayak jangan panik dulu karena kita mau mengevaluasi keadaannya dengan kepala dingin lah. Kalau kita panik kan nggak bisa mikir kan. Jadi pertama kita jangan panik dulu dan coba mungkin diajak ngomong lah. Karena tadi yang Pak Gideon bilang juga bener banget gitu, kayak suatu kehormatan kalau seorang anak itu berani cerita sama kita. Mau ngomong masihan kan? Iya, kalau mau ngomong kan is so good already daripada mereka tuh mikir-mikir sendiri, kita nggak tahu pergumulan mereka gitu. Jadi yang pertama pasti jangan panik dulu. Didengerin dulu dan coba kita gali apakah kondisi fisik remaja ini itu dalam bahaya atau enggak. Karena kadang itu sekali lagi kayak bisa jadi mereka tuh kayak hanya mengekspresikan hari yang buruk, tetapi kita harus waspada karena kan otomatis kalau perkataan seperti itu keluar ada sesuatu yang negatif yang udah terjadi ya, yang not okay dan bahkan kadang itu sangat berbahaya. Jadi kita perlu ajak ngomong lah, karena udah mau terbuka, coba kita gali kayak mereka ada di mana, misalnya mereka ada di rumah ada orang lain tidak, mereka sendirian atau enggak. Dan kalau memang mereka lagi di kondisi mereka tuh sudah siap mau bunuh diri gitu, biasanya mereka sudah ada rencana gitu Pak, kayak misalnya bawa alat apa, pakai baygon, pakai media apa, pakai silet gitu ya. apa gitu. Dan itu sesuatu yang kita bisa kita coba gali. Kalau memang kondisinya mencemaskan, kita harus langsung cari bantuan sih, misal memberitahu orang tua yang ada di rumah atau memanggil orang lain yang punya kayak lebih bisa membantu lah di tempat remaja itu berada saat itu. Tapi kalau memang lebih ke arah anaknya galau, kita lebih ke arah kita ajak ngomong, kita temenin, terus kita gali lebih dalam pergumulan apa yang sedang dihadapi anak itu kayak gitu. Jadi tetap intinya butuh temen nih, anak ini butuh ditemani setiap Betul, saat. betul. Jangan sampai pikirannya ngaco kemudian dilakukan bener gitu. Ya. Karena banyak orang yang pengen bunuh diri sebenarnya terlibat dalam sebuah depresi yang punya Betul. pemikiran-pemikiran yang salah gitu. Betul. Yang harus kita Betul. lurusin gitu ya. Betul. Dan kalau memang kita melihat kalau pergumulannya cukup kayak dalam gitu,
kita selalu, dan bahkan saya sendiri kan membimbing lah beberapa pembina lain juga yang lebih muda dari saya, dan ketika kita melihat remaja-remaja yang mereka bimbing itu lumayan bergumulnya lumayan berat gitu ya Pak, yang stres, yang kayak sampai di level mungkin secara klinis butuh bantuan lebih, kita pasti langsung rekomen kayak ayo kita ke psikolog aja atau ke psikiater untuk terapi yang lebih terarah, karena kan gimana kita pembina kan seringkali bukan terapis ya, maksudnya we're not psychologist gitu loh, kita pembina yang lebih dari arah rohani, sehingga ya kita arahkan lah ke yang kita percaya punya alat dan punya obat, punya metode lah yang lebih cocok. Ke yang profesional gitu. Yes. Jadi tugasnya pembina ini apa? Sebatas untuk mendengarkan saja? Saya rasa di momen anak itu cerita, mendengarkan, menggali, dan kalau memang perlu mencari bantuan sih Pak. Karena kan anggapannya itu kayak di momen itu seperti yang Pak Gideon bilang, anak itu memutuskan cerita ke kita, bukan ke orang lain. Jadi kita yang perlu kayak memilah lah di saat itu, mana enaknya gimana nih supaya anak ini dapat bantuan, apakah cukup dengan mendengarkan dari kita dengerin, kita ajak ngomong, atau butuh bantuan lebih profesional. Iya. Kayak jadi gitu. nggak sok pinter juga, Betul. seolah-olah semua bisa ditangani sendiri. Betul. Tapi ya kalau memang butuh profesional ya alihkan ke yang profesional gitu ya. Betul. Memang sih kadang-kadang orang bunuh diri itu kan kayak sudah buntu juga ya, mau ngemukakan ngomong tuh kemana, akhirnya kemana ya. Kalau zaman dulu surat gitu ya, kalau sekarang mungkin ketik ke temennya WA, tahu-tahu sedetik kemudian udah mati. Nah ini kan sayang banget gitu kan, kita kehilangan momen untuk menangkap isi hati dari seseorang ini. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.